Shalom aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Saya akan membalas pertanyaan dari Pak Daniel. Pak Daniel ini nanya tentang majelis pengadilan Allah katanya. Saya agak bingung majelis pengadilan Allah itu apa. Dia sendiri tidak menyebutkan ayatnya ya. Kayaknya sengaja nih Pak Daniel ini. Kami cuma nanya majelis pengadilan Allah ya. Ada juga istilah Dewan Musyawarah Tuhan ya. Ada kan Dewan Musyawarah Tuhan ya. Di dalam Yeremia berapa ya? Yeremia 23 lah ya. Yeremia pasal 23 itu ada Dewan Musyawarah Tuhan. Mungkin di ayat 21, 22, 23, 24 itu ada Dewan Musyawarah Tuhan. Itu artinya Allah itu maha hadir ya. Kemudian ini ada majelis pengadilan Allah ya. Saudara-saudara, saya cari-cari ternyata ketemu di dalam Daniel pasal 7 ya. Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 10 itu ada majelis pengadilan ya. Majelis pengadilan itu di situ ada yang lanjut usianya ya. Majelis pengadilan itu ada yang jadi majelisnya, majelis pengadilannya yang mengadilinya atau jadi hakimnya lah, udahlah yang jadi hakimnya adalah yang lanjut usianya pakai huruf besar ya, yang pakai huruf besar, lanjut L-nya pakai huruf besar, usianya U pakai huruf besar, ciri-cirinya rambutnya pakaiannya putih, rambutnya bersih seperti bulu domba. Ini sama persis dengan Yohanes Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Rambutnya putih matah ya. Dialah Yesus. Jadi yang lanjut usianya itu siapa Pak? Yesus. Selama ini kami mengartikan yang lanjut usianya itu Bapa Pak ya. Salahmu di situ karena Anda didoktrin toh. Pencipta langit dan bumi, selama ini Anda pikir siapa? Bapa. Salah. Pencipta langit dan bumi Yesus. Ya, Allah yang maha kuasa itu siapa Pak? Selama ini kan Anda didoktrin Bapa toh. Allah Bapa yang maha kuasa kalik langit dan bumi. Benar? Benar, salah doktrin itu. Yang benar yang maha kuasa itu Yesus. Wahyu 1 ayat 8 ya. Pencipta langit dan bumi itu siapa? Yesus. Wahyu 1 ayat Wahyu 4 ayat 11, Kolose 1 ayat 16 ya. Lalu di sini yang lanjut usianya siapa Pak? Kalau menurut pendeta ortodok ini Bapak katanya. Ya, pendeta ortodok ya. Dagu bewok, batuk nonong sidik, BNS, yang lanjut usianya itu Bapak katanya. Dokter itu katanya ya. Dokter. Jelas di sini yang lanjut usianya adalah Yesus, sama persis Daniel 7 ayat 9 sampai 10 ini sama persis dengan Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Lalu majelis pengadilan ini selain Yesus juga dibantu ke-12 rasul. Ini sama persis dengan Matius 19 ayat 28. Ya. Lalu dibukalah kitab-kitab sama persis Wahyu 20 ayat 12. Jadi Daniel 7 ayat 9 sampai 10 ini linknya Wahyu 20 ayat 12, Matius 19 ayat 28. Jadi majelis pengadilan Allah ini terdiri dari Yesus dan 12 rasul yang jadi hakim. Udah, itu ya. Jadi jangan punya anggapan yang mengadili Bapak ya. Yang lanjut usianya itu Bapak, salah ya. Pak Pendeta Ortodoks salah ya. Jangan mengandalkan bewok doang ya. Batuk nonong sidik BNS, salah pengajaranmu yang mengatakan bahwa yang lanjut usianya itu Bapak. Ngawur sak ngawur-ngawurnya ya. Yang lanjut usianya adalah Yesus Kristus. Lalu pengadilannya bagaimana? Pengadilannya itu ada dua ya, yaitu pengadilan domba kambing dan pengadilan rame-rame. Rame-rame itu ya
orang-orang lain di luar Kristen, tapi Kristen sendiri sudah ada penghakiman yang namanya penghakiman domba kambing. Ya, penghakiman domba kambing itu nggak dihakimi seperti yang lain, itu cuman dilihat di dalam kitab kehidupan, ya. Ya sebenarnya sudah langsung ketahuan ya, karena yang domba itu dari Firdaus, yang kambing dari alam maut, sudah langsung ketahuan di situ ya, supaya semua pada tahu bahwa penghakiman domba kambing itu ada ya, karena ini terjadi setelah Gog dan Magog, setelah kerajaan 1000 tahun, kan masih ada orang-orang yang hidup dan mati pada saat 1000 tahun ya, bener kan? Ya, makanya nanti dibangkitkan terus penghakiman domba kambing khusus orang Kristen, karena domba kambing ini teriak-teriak manggil Yesus Tuhan. Yang manggil Yesus Tuhan cuman orang Kristen. Lalu ada pengadilan tersendiri, dilihat dalam kitab kehidupan, cepet banget, wong nggak perlu dibuka kitab-kitab ya loh. Sudah langsung ketahuan, yang domba masuk surga, yang teriak-teriak Yesus melulu tapi menolak Yesus Allah disebut Kristen kambing, masuk neraka valid. Matius 25 ayat 41. Anda hari ini masih teriak-teriak Yesus bukan Allah, Anda menolak Yesus Allah, Anda tetap ngotot nyembah Bapa yang kiasan, yang dulu Yesus sujud dan doa pada Bapa. Masih itu Bapa yang kamu sembah? Andalah kambing. Ya, nanti ada di dalam penghakiman domba kambing. Kemudian tentu saja penghakiman majelis pengadilan rame-rame ya, yang dihakimi rame-rame, yaitu terdiri dari semua di luar Kristen, dibuka menurut kitab masing-masing, persis sama Daniel 7 ayat 9 sampai 10, persis sama dengan Wahyu 20 mulai dari ayat 12 sampai 15. Ya, sesuai dengan kitabmu, ingat ya, tidak ada timbang-timbang pahala, ya, pahalamu nggak ada gunanya ya. Dan tidak ada pelipat gandaan pahala yang ngomong ini 1000 kali lipat, ya, nggak ada kayak begitu. Anda dihakimi menurut apa yang tertulis di dalam kitabmu. Hasilnya tidak ada satupun orang yang bisa menjalankan sesuai dengan kitab yang diyakini. Jadi ya, all to everlasting fire, semua masuk alam maut, itu penghakiman rame-rame ya. Jadi yang masuk alam maut siapa saja? Tentu saja Kristen kambing yang teriak-teriak ya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, in the name of Jesus be healed, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Tapi pendetanya yang teriak-teriak, dicek kamu sendiri nyembah Yesus enggak? Enggak Pak, Allahku tetap Bapa, kamu Kristen kambing, everlasting fire. Hari ini banyak banget ya, pendeta-pendeta teriak Yesus Tuhan, tetapi tidak pernah berani mengatakan Yesus Allah. Padahal di surga Yesus itulah Allah, Wahyu 21 ayat 7. Dialah yang maha kuasa, Wahyu 1 ayat 8. Dialah yang lanjut usia, Daniel 7 ayat 9 sampai 10. Ya. Clear sampai sini? Nah, saya hanya ingin ngasih tips saudara-saudara ya, supaya Anda jangan kepleset ya, sudah jadi Kristen tapi nanti masuk neraka, kan kasihan ya. Sejak dari dulu itu tidak pernah ada yang namanya beriman pada Bapa masuk surga, itu nggak pernah ada ya. Catat baik-baik, sejak dari dulu zaman Yesus masih hidup ya, tidak pernah ada beriman pada Bapa masuk surga. Perhatikan saja yang paling awal, Yohanes 3 ayat 16 ya, sebab oleh kasih karunia Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, siapa yang percaya kepadanya, itu siapa? Anaknya yang tunggal itu. Nggak ada yang bilang siapa percaya kepada Bapa, nggak ada kayak gitu ya. Terus misalnya Yohanes 3 ayat 18 itu, siapa percaya pada anak, loh, percaya itu pada anak ya, tidak ada pada Bapa, itu nggak ada. Siapa percaya kepada anak tunggal Allah itu yang diselamatkan. Yohanes 3 ayat 36, siapa percaya kepada anak memperoleh hidup kekal. Itu pada waktu Yesus masih hidup itu. Ya, percaya itu pada anak ya, pada Yesus, bukan pada Bapa ya. Walaupun doanya disuruh doa kepada Bapa, kan Yesus bilang Bapa itu kiasan ya, kiasanku. Kiasan Yesus ya.
Terus Yohanes 6 ayat 29. Siapa percaya kepada dia itu anak yang telah diutus oleh Allah itu diselamatkan. Lalu Yohanes 6 ayat 40, percaya kepada anak akan memperoleh hidup kekal dan dibangkitkan, ya. Ya sebenarnya very clear, karena ya doa Bapa kami kan sudah dirubah sama Yesus, ya. Di dalam Yohanes 16 ayat 26, kamu kalau doa nanti kepadaku saja, nggak usah kepada Bapa, ya. Sebab bapaknya udah nggak ada, aku juga udah nggak minta kepada Bapa, ya. Kemudian itu waktu Yesus jadi manusia. Waktu Yesus jadi manusia saja yang selamat itu beriman pada Yesus, bukan beriman pada Bapa, ya. Apalagi setelah Yesus naik ke surga, ya. Kisah 4 ayat 12, keselamatan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8, diselamatkan karena iman, ya. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 15, ya, keselamatan karena iman kepada Kristus Yesus. Puji syukur kita dapat kasih karunia untuk bisa percaya Yesus, tetapi keselamatan karena iman. Jadi keselamatan itu anugerah, kasih karunia apa iman? Iman. Tidak ada yang mengatakan selamat karena kasih karunia, nggak ada. Itu kan orang hipergrace, ya. Kasihan kan orang hipergrace itu membuai, ya. Ya, jemaat-jemaat yang udah tua, ya, udah tua dibuai. Pak, nggak penting, Pak. Ini yang penting apa ibadahmu. Yesus itu, Tuhan itu tahu hati kita. Jadi semua itu anugerah. Kamu selamat atau tidak itu anugerah. Nggak peduli kamu itu nyembah Yesus apa. Yesus Allah kek, Bapa masih Allah kek, anak Allah kek apa, nggak peduli. Yang penting keselamatan itu anugerah. Itu ajaran super sesat yang namanya hypergrace, ya saudara. Kasihan loh, ya. Kan itu sangat menjanjikan bagi mereka. Kan enak ya kita, ya, nggak usah pusing, nggak usah ngikutin pendeta HTD. Kan kalau pendeta HTD kan Yesus harus Allah. Kalau hypergrace mau anak Allah mau apa boleh, karena keselamatan itu anugerah katanya. Itu super sesat, tak kasih tahu Anda betul-betul akan jatuh, ya, di dalam neraka, betul-betul, ya, karena tidak pernah ada ayat Alkitab yang mengatakan keselamatan itu anugerah, ya. Kita mendapat anugerah, kita mendapat kasih karunia mengenal Yesus. Contoh saya nih, dari orang bukan Kristen lalu bisa dapat anugerah mengenal Yesus, betul dong, oleh kasih karunia aku mengenal Yesus. Tapi keselamatan itu oleh iman, bukan kasih karunia. Tergantung imanku. Meskipun aku mengenal Yesus, tapi imanku menolak Yesus Allah, nggak ada gunanya. Apalagi udah umur tua, ya, umur tua, ya, udah umur tua dibuai dengan yang namanya kasih karunia. Keselamatan itu nggak peduli. Allah itu berkuasa melakukan segala perkara, nggak usah dipikirin, ya. Yang penting kita ini dapat kasih karunia. Itu pengajaran super sesat itu, ya. Dulu pernah ada yang prosperity, ya, gospel, ya, pengajaran yang namanya apa itu, hidup melimpah, ya. Terus kasih karunia itu diputar-putar itu ajaran iblis, karena iblis menyamar sebagai malaikat terang, ya. Saya hanya kasihan aja ada orang-orang udah umur tua disesatkan sama yang begitu. Bagi mereka yang umur tua kan enak, ya. Ya kita kan mau di gereja adat, yang menolak Yesus nggak apa-apa, yang nyembah patung nggak apa-apa. Nanti keselamatan itu kasih karunia, ya. Allah itu tahu kok hati kita. Yang penting kan saya percaya Yesus, gitu, ya. Itu dibuai seperti itu, ya. Salah, saudara, ya. Salah, sama sekali salah, ya. Itu yang jangan menoleh ke belakang. Nanti Anda dihakimi dalam domba Kristen kambing loh, ya. Anda kan teriak-teriak Yesus kan, ya, tapi nggak menyembah Yesus Allah kan? Enggak, Pak. Suka-suka kami, Pak. Apa salahnya sih, Pak, nyembah Bapak? Ya salah banget kok. Apa salahnya nyembah Bapak? Pendeta badan gede. Apa salahnya kita nyembah Bapak katanya? Nyebut Allah itu Bapak katanya. Salah banget, Pak. Sekolah di mana pendeta kayak begitu itu? Ya, badan gede, ya. Wajah lucu. Apa salahnya kita nyembah Bapak? Banget, Pak, salah banget, Pak. Ya. Kristen domba kambing itu kan gitu, karena Anda kepleset masih nyembah Bapa, ya Anda kambing. Oh, Yesus itu Allah kok masih disembah Bapa. Bapa kiasan, nggak paham Bapa kiasan, ya. Ya, Bapak Saudara, ya, itulah pengadilan apa tadi judulnya, ya. Majelis
pengadilan Allah. Saya ingatnya sih apa, Dewan Musyawarah Tuhan melulu ya. Mungkin ini ya agak aneh juga nih Pak. Siapa tadi, Pak Daniel ya? Majelis Pengadilan Allah. Jadi Pak, Majelis Pengadilan Allah terdiri dari yang lanjut usianya itu adalah Yesus. Kalau pengajaran ortodok yang lanjut usianya itu Bapa, termasuk Batuke Nonong Sithik itu BNS juga mengajarkan yang lanjut usianya itu Bapa loh. Pengajaran dari mana itu ya? Nanti lama-lama Bapak itu yang jenggoten katanya. Yang jenggotnya banyak itu. Dagunya bewok itu Bapak ya. Nanti tiap hari dia nyebut gitu demi nama Bapak. Kasihan ortodok ya. Majelis Pengadilan Allah ya, sudah clear dari sini. Jadi terdiri dari yang hakimnya adalah yang lanjut usianya adalah Yesus. Iya Pak, benar Pak, selama ini kami didoktrin yang lanjut usianya itu Bapak Pak. Nah iya, siapa yang mendoktrin? Ya terutama itu Pak, ya pendeta yang dagu bewok sama batuk Nonong Sithik itu Pak, BNS. Nah iya benar. Ya, jadi yang lanjut usia siapa? Yesus. Kalau Anda sudah tahu begini, langsung jungkir balik itu keimananmu ya. Ya mestinya pendeta itu sadar ya, jangan membuat pengajaran yang tidak alkitabiah. Itu gunanya loh. Kalau Anda alkitabiah langsung ketemu, oh yang lanjut usianya ternyata linknya Wahyu 20 ayat 11, ayat 12, Wahyu 1 ayat 13, ayat sampai 16. Di situ sudah very clear. Lalu kok ada tahta-tahta yang lain? Ya very clear, Matius 19 ayat 28. Ke-12 rasul ikut menghakimi ya. Padat, singkat dan clear Pak. Saya hanya ingin pesan saja, karena nanti ada majelis pengadilan Allah. Anda jangan sampai Anda terpeleset gitu. Anda masih nyembah Bapa, tidak akan selamat. Dijamin tidak ada yang masuk surga karena beriman pada Bapa. Catat baik-baik perkataan pendeta Hendy Tandianta. Dari dulu waktu Yesus masih hidup pun sampai sekarang Yesus sebagai Allah di surga, tidak pernah ada yang beriman pada Bapa masuk surga. Tidak pernah ada. Catat baik-baik, saya ulang sekali lagi. Dari dulu waktu Yesus masih hidup pun sampai sekarang Yesus sudah naik ke surga sebagai Allah yang benar itu, tidak pernah ada yang percaya Bapa masuk surga. Harus percaya beriman pada Yesus Kristus. Kalau hari ini Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar di surga. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BB.